Oke sobat otodidak, jumpa lagi dengan Om Satrio. Kali ini saya akan review salah satu proyek kita yang sudah selesai. Dimensi kandang 12 kali 78 3 lantai. Mohon maaf sekali untuk lokasi dan pemilik kandang tidak kita sebutkan karena ini menjadi sebagian privasi juga ya. Tapi kebetulan untuk yang punya kandang mengizinkan untuk review kandang di sini, tapi dengan lokasi dan nama pemilik tidak kami sebutkan. Nah, ini nanti sekedar untuk wawasan bagi teman-teman peternak saja ya. Jadi untuk pembangunan proyek dengan dimensi 12 kali 78 3 lantai seperti apa, itu nanti buat wawasan bagi kalian semua yang ingin membuat kandang begitu ya teman-teman. Oke, ini lokasinya seperti ini ya teman-teman. Jadi ini lokasinya cukup luas karena kandang ada di belakang sana nanti. Nah, sebelum masuk ke kandang itu terdapat biosecurity ya. Ini termasuk dalam proyek juga. Nah, itu biosecurity. Jadi itu pintu masuk dari sana ya teman-teman. Pintu masuk dari sana. Terus nanti untuk kendaraan melalui jalur sterilisasi dulu ya. Nah, ini sudah otomatis juga teman-teman. Jadi nanti begitu ada mobil lewat itu langsung nyemprot gitu ya teman-teman. Wah ini, nah lewat sini aja. Ini termasuk sensornya saya taruh di sini ya. Jadi begitu mobil lewat itu langsung nanti terdeteksi begitu ya. Nah ini contohnya nih pakai tangan saja. Nah seperti itu ya. Nah seperti itu ya teman-teman. Jadi ngabut gitu ya. Nah, nanti bisa diisi dengan disinfektan begitu ya. Jadi sudah otomatis juga ini teman-teman. Nah, seperti ini ya. Nah, nanti baru masuk ke area kandang begitu ya. Nah, lanjut. Oke. Nah itu kandangnya teman-teman. Oke. Sekarang kita akan review kandangnya ya. Oke teman-teman. Sebelumnya untuk jaringan listrik ya teman-teman. Nah, jaringan listrik di sini dipakai sendiri ya teman-teman. Karena ini jaringan 3 pas ya, itu jadi trafonya itu dipakai sendiri itu. Oh, ini pemasangan lumayan mahal juga ini. Itu trafonya milik sendiri, jaringannya milik sendiri, dipakai khusus untuk kandang ini saja ya. Oke, jaringan listrik 3 pas. Untuk daya terpasang adalah 53 kVA ya. Nah, ini dengan jumlah blower 18 blower ya. Jadi masing-masing lantai ada 6 blower begitu. Nah, ini untuk bagian depannya teman-teman. Bagian depan untuk sistem inlet ini sistem letter U ya. Nah, letter U seperti ini ya modelnya. Nah, di sana terdapat tampungan untuk kebutuhan air bersihnya itu terdapat 4 tandon ya. Per tandonnya 1000 liter. Jadi itu total ada 4000 liter di situ. Karena termasuk kandang lumayan besar kapasitasnya. Nah, itu nanti untuk mencukupi kandang 3 lantai dan untuk kebutuhan ABK itu terdapat 4 tabung ya, 4 galon ya, 4 tandon itu ya teman-teman. Nah, itu. Nah, ini untuk bagian seldeknya ya. Jadi letter U teman-teman di sini. Letter U. Untuk sistem tirai menggunakan handwind ya. Nah, di sini terdapat tampungan air untuk seldeknya, nah, gitu. Nah, ini tangga untuk pintu panen pertama, pintu panen kedua ya. Dan di sana terdapat gudang ya. Oke, lanjut. Nah, seperti ini ya teman-teman. Kalau kita lihat dari luar, untuk tirai ini menggunakan warna putih dengan menggunakan A12 ya teman-teman untuk tirainya. Ini gudang berada di samping teman-teman karena untuk memaksimalkan lahan ya. Jadi memaksimalkan lahan, jadi kandangnya itu dihabiskan dari ujung ke ujung lokasi itu, ke ujung tanah, batas tanah begitu ya teman-teman. Jadi gudang ditaruh di samping.
Nah, ini bagian depan gudang, itu terdapat ruang genset, dan di sana adalah pintu masuk untuk ABK atau untuk pakan juga dari situ semua ya. Itu terdapat 2 jendela untuk lantai 2 dan 3. Dan di belakangnya ini terdapat 2 kamar, itu untuk tempat tidur ABK. Dan di sini ada pintu gudang untuk gudang skam ya. Nah, itu untuk bagian ujung blower ya teman-teman. Jadi untuk bagian ujung blower itu terdapat apa ini ya, parit ya, lokasi yang agak dalam ya. Nah, jadi ini di sini harus di tiang cor dulu teman-teman. Tiang cor ini ada dua plong ya, 2 plong 12 meter, berarti 2 plong 12 meter ini yang gantung atau sistemnya panggung begitu ya. Nah, baru ini untuk lantai 1 langsung 2 dan 3 begitu ya. Nah, itu terdapat balkon, itu untuk nanti maintenance blowernya. Itu jadi untuk memudahkan untuk maintenance blowernya harus dikasih balkon ya. Jadi biar lebih gampang untuk servis blower gitu ya, atau waktu pembersihan begitu. Oke, sekarang lanjut kita ke bagian kandangnya. Oke, masuk ke area genset ya teman-teman. Genset menggunakan silent dengan merek Emerald yang seperti biasa kita sarankan. Untuk kapasitas genset adalah 65 kVA ya teman-teman. Ini kemarin sudah kita tes running juga. Dan untuk panel distribusi termasuk panel ATS ini ada di sini ya teman-teman. Ini panel ATS saya buat sebesar 53 kVA ya. Nah, ini sudah mode auto, ini sudah standby dia jadinya. Nah, seperti ini ya. Sudah masuk ke mode auto, jadi nanti ketika mati listrik itu langsung memerintahkan untuk si genset hidup begitu. Oke, lanjut sekarang ke area kandang gudang dulu ya teman-teman. Nah, ini masuk ke area gudang. Untuk masuk ke area gudang langsung terdapat instalasi air minum untuk si ayamnya melalui dosatron ya sistemnya. Dan untuk pompa di sana karena di sini keterbatasan tempat juga itu. Dan di sini terdapat hoist ya teman-teman. Nah, ini untuk liftnya. Jadi untuk naik turun pakan itu nanti bisa dinaikkan di sini ya. Nah, seperti ini. Dan di sini terdapat pintu untuk ke dalam kandang untuk ke lantai 1-nya. Nah, seperti ini ya teman-teman. Terdapat kamar mandi dan dapur. Oke. Untuk sistem climate control ini menggunakan yang versi HMI. Ini sudah online juga, jadi bisa dipantau lewat HP atau melalui laptop atau komputer juga bisa. Jadi pengendalian jarak jauh sudah include di climate control ini ya, dengan sistem variable speed, direct fan, dan sistem populasi. Oke, kita masuk ke kandang lantai 1 ya teman-teman. Oke, bagian kandang lantai 1. Sebentar teman-teman. Oke, sekarang coba kita running dulu untuk kecepatan rendah saja. Kita mode 1 manual speed saja, kita jalankan ke manual speed sebesar 10 aja. Oke, start.
kita nyalakan 6 blower. Oke, ini sekarang nyala 6 blower dengan kecepatan 10 Hz ya. Oke, kita masuk ke dalam kandang. Nah, itu dia teman-teman. Jadi itu blower sudah berjalan pada kecepatan 10 Hz ya, jadi pelan. Nah, itu nanti bisa difungsikan untuk waktu brooding. Jika masih kekencangan nanti bisa dikurangin kipasnya, yang nyala hidup cukup 1 atau 2 saja, yang lain mati gitu bisa. Nah, ini untuk bagian dalam kandang ya teman-teman. Untuk lantai 1 ini sudah beres ya, sudah kita tes juga untuk peralatannya. Nah, ini ya, nipple juga sudah kita flashing. Nah, ini untuk sensor ya, ini terdapat sensor wind speed, di situ ada kelembapan, suhu ya, NH3, jadi lengkap ya teman-teman. Itu ada 2 ya, ada 2 sensor, tapi yang di depan hanya untuk suhu dan kelembapan saja, begitu. Nah, tapi untuk pakan ya, untuk feeder masih manual ya teman-teman, karena ini termasuk kandang yang masih cukup pendek ya. Jadi untuk si ABK sendiri masih mampu. Nah, tapi di sini kita lengkapi dengan rel pakan teman-teman. Wah, itu relnya di sana, itu keretanya di sana ya. Ini relnya ada di sini dan itu keretanya ya. Nah, nanti tinggal untuk ngasih pakan itu bisa dinaikkan ke keretanya. Nah, ini relnya seperti ini ya, rel gantung ini teman-teman. Nah, ini untuk keretanya seperti ini ya. Nah, tinggal didorong saja. Oke. Untuk posisi regulator untuk minum kita taruh di tengah ya teman-teman. Kita tempatkan di tengah kandang. Nah, ini biar posisinya imbang ya. Nah, dari sini jadi bisa nyebar ke kanan kirinya, nanti untuk ujung-ujung itu antara belakang dan depan itu bisa sama, begitu ya teman-teman. Nah, seperti ini ya. Untuk pemanas menggunakan super saver ya, terdapat 1 buah per lantai, jadi ada 3 unit ya untuk kandang ini. Lanjut kita ke bagian area cell deck teman-teman. Nah, itu untuk tirai cell decknya pun menggunakan Win ya teman-teman. Jadi untuk naik turunnya itu model tunnel door ya. Nah, itu sistem letter U tapi kita menggunakan tunnel door. Nah, ini untuk pompa cooling padnya terdapat 3 per sisi, jadi ada 6 unit ya untuk kandang ini. Per lantai menggunakan 2 pompa. Nah, ini Win untuk tirainya. Bisa kita coba bentar. Nah, seperti itu ya teman-teman. Jadi terbuka gitu ya. Guys, mantap ya. Oke, seperti itu ya teman-teman. Oke, sekarang kita lanjut ke lantai 2 teman-teman. Lantai 2 sama ya. Oh iya teman-teman, untuk konstruksi teman-teman, saya lupa. Untuk konstruksi di sini menggunakan besi IWF 150 ya. Jadi untuk bentangan balok WF-nya atau antar tiang itu 6 meter ya, gitu ya.
Nah, ini untuk balok utama menggunakan IWF 150, tiang menggunakan 150. Untuk anak balok lantainya ini menggunakan UNP 120 dan menggunakan UNP 100 ya. Tuh, seperti itu ya. Jadi biar lebih kuat. Dan untuk lantai 2 dan 3 menggunakan bambu ya. Nah, seperti ini bambunya. Jadi bambunya yang kita pasang itu bambu tebel-tebel ya. Nah, ini kan bambunya tebel teman-teman. Ya. Nah, segini ya bambunya ya. Nah, ini tebel. Jadi kalau diinjak itu nggak membal ya, jadi kuat, masih kuat gitu ya. Nah, seperti itu. Jadi bambunya itu tebel, bukan bambu biasa ya. Oke. Lanjut masuk ke lantai 2. Untuk tangga masuk ke lantai 2. Kita hidupkan juga kipasnya biar nggak panas ya. Kita jalankan manual di kecepatan 10 Hz saja. Dengan 6 kipas. Oke. Kita start. Oke, sekarang kita masuk ke area kandang. Nah, ini untuk area kandang lantai 2. Sebentar, lampunya saya nyalain dulu teman-teman. Nah, seperti ini ya. Sama teman-teman. Ya. Ini untuk terpal lantai juga sudah terpasang. Nah, ini bambunya untuk lantai 3 juga sama ya, pakai bambu ya. Ini kalau diinjak itu enak ya, jadi nggak membal gitu ya teman-teman. Kalau bambu dari kita itu tebel soalnya gitu ya. Nah, ini sudah semua sama ya, jadi untuk lantai 1, 2, 3 sama. Oke, sekarang masuk ke lantai 3. Dari sini. Nah, ini untuk gudang juga lantainya menggunakan bambu juga ya. Ini hidupin dulu. Oke, untuk sistem lantai 3 kita jalankan juga ke mode manual dengan kecepatan 10 Hz. Sudah, tinggal kita start. Oke. Oke, ini sudah nyala 6 blower ya teman-teman. 6 blower dengan kecepatan 10 Hz ya. Ini 6 blower kecepatan 10 Hz. Untuk ampernya juga terbaca ya, ini ya. 8,4 ini ya, menggunakan 6 blower kecepatan 10 Hz dan volt motor adalah 400 volt lah ya. Ini jadi tegangan dari PLN yang terbaca begitu teman-teman. Seperti ini ya. Untuk sistemnya, internetnya di sini menggunakan modem ya. Jadi menggunakan modem dari Telkomsel ini. Nah, ini sudah terkoneksi dengan jaringan internet, jadi bisa dikendalikan dari mana saja ya teman-teman. Nah, ini ya, sama ya teman-teman. Oke, sekarang kita coba mendekat ke bagian blowernya. Nah, ini kecepatan 10 Hz. Kalau nyala 6 blower itu tetap terasa anginnya teman-teman. Lumayan kenceng ini.
Nanti tinggal disesuaikan saja ya, waktu masa brooding itu nanti enak bisa menyesuaikan. Itu kalau mau dibikin auto ya nanti sesuai request temperatur ya jadinya ya, atau request by wind speed juga bisa gitu ya. Nah, seperti ini ya. Terus ini untuk panel belakang ya, untuk panel belakang biasa ya, untuk panel belakang seperti ini ya teman-teman. Nah ini jadi untuk HZ yang terbaca di inverter itu sama ya dengan yang di HMI ya, atau di layar depan, karena kita menggunakan sistem jaringan Modbus ya. Jadi untuk parameter yang ada di inverter ini itu semua sudah terbaca di depan juga begitu ya. Nah ini untuk pintu maintenance blower teman-teman ya, belakang ini ya. Oke, wah ini di lantai 3 teman-teman, tinggi ini. Nah, jadi ini balkonnya seperti ini menggunakan bambu, tapi ini rangkanya menggunakan besi UNP ya teman-teman. Nah, ini untuk maintenance blower itu sudah bisa lah ya segini ya. Kalau ingin diperbesar lagi juga bisa, nanti sesuai request ya, begitu ya teman-teman. Wih, ini saya ngeri, saya takut ketinggian soalnya teman-teman. Udah masuk aja. Oke, jadi seperti ini ya teman-teman untuk kandang dimensi 12 x 78 3 lantai, salah satu proyek gas kreatif yang telah selesai. Nah, nanti jika ada pertanyaan atau ingin konsultasi masalah konstruksi atau kelistrikan ataupun climate control atau yang lain-lain, silahkan teman-teman hubungi nomor yang telah saya sediakan di kolom deskripsi atau dalam video ini ya teman-teman. Jadi di kolom deskripsi tersebut ada beberapa nomor, silahkan kalian pilih sesuai keinginan kalian gitu ya. Jadi di situ tersedia beberapa nomor, itu saya fungsikan karena setiap pemegang nomor itu kadang-kadang nggak diangkat atau mungkin baru nggak ada sinyal yang, atau berada di lokasi yang sinyalnya susah. Kalian bisa menghubungi di nomor yang lain. Nah, bisa menghubungi Mas Faris, saya sendiri, atau dengan si Agung, si Kodet, atau si Topik gitu ya. Jadi kalian bisa pilih gitu ya. Jadi bisa ada banyak pilihan. Jika memang di nomor yang satu tidak aktif, bisa kalian hubungi di nomor yang lain begitu ya. Oke. Nah, mungkin cukup sekian dulu ya teman-teman untuk sedikit review singkat di salah satu proyek gas kreatif dengan dimensi kandang 12 x 78 3 lantai dengan konstruksi utama IF 150, sistem variable speed ya. Semoga bermanfaat. Nah, jangan lupa bagi kalian yang belum subscribe, silahkan subscribe dulu agar tidak ketinggalan info penting dari kita. Jangan lupa juga untuk like dan share. Akhir kata sekian dan terima kasih.